Puji nama Tuhan. Masalah boleh terus datang dalam kehidupan kita, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita membangun diri kita untuk kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita tidak mudah roboh, tidak mudah mundur karena masalah pergumulan kita, tetapi kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Siang hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Yesus satu-satunya kekuatan dalam hidup kita. Dia tempat perlindungan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Jemaat saja menyanyikan lagu ini dari awal. Engkaulah kekuatanku. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Ini iman kami, Tuhan, bahwa kami tak akan goyah di dalam Tuhan. Sama-sama naikkan pujian sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
besar Tuhan, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih Tuhan, tidak dapat kami ukur dengan ukuran manusia, karena memang begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Syukur bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi. Ini pernyataan iman kami di hadapan Tuhan. Itu yang kami rasakan, kasih Tuhan dalam hidup kami sangat besar. Yang hidup menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacita, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi nyatakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Yes. Atas segala raja, nama-Mu besar, teduh, layak dipuji, layak dipuji. Hanya Kau yang layak dipuji, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segalanya, nama-Mu besar, berdunia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Layak disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segalanya, nama-Mu besar, termulia, berdunia. Nama-Mu besar, berdunia. Nama-Mu besar, Kepada Allah kami yang memiliki nama begitu besar dan kasih Tuhan juga begitu besar kami rasakan dalam hidup ini. Hanya Tuhan Yesuslah yang layak kami puji dan disembah oleh semua umat manusia. Karena kasih-Mu begitu besar, cinta Allah begitu besar akan dunia ini. Kau hadir dan Kau lahir di dunia ini karena Engkau mengasihi dunia ini.
Tuhan, terima kasih. Kami sangat berterima kasih buat kasih Tuhan yang sudah kami terima, kami alami, kami rasakan setiap hari dalam hidup ini. Sekarang ya Tuhan, kami umat-Mu seberapapun kami yang hadir, mengingat teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman masih ada di luar kota. Sekarang seberapa kami hadir di rumah Tuhan, kami rindu memuliakan Engkau. Kami rindu meninggikan Allah. Biarlah kami memiliki rasa haus dan dahaga akan kuasa, kasih dan kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan, kami tinggikan, Tuhan kami agungkan, dan sekarang kami siap memuji-muji Tuhan, mendengarkan firman Allah, menyembah Tuhan dan bersukacita dalam hadirat Allah. Tuhan memberkati ibadah kami yang kedua ini, awal, pertengahan dan sampai akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disukakan, dan kami pun menerima berkat dan penuh dengan sukacita yang daripada Allah. Kami buka ibadah kami yang kedua dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Kita percaya bahwa ketika Roh Kudus tercurah di tempat ini, setiap belenggu dosa sudah dipatahkan, hidup kita sudah dipulihkan, dan kuasanya Dia yang nyatakan atas kita. Amin. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat Roh Kudus tercurah bagi gereja.
Tuhan yang setelah dipenuhi Roh Kudus akan menjadi umat yang kuat di dalam Tuhan, akan menjadi umat pemenang. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Dengan rasa penuh sukacita kita akan bersama-sama mendoakan mereka. Dulu juga waktu saudara masih kecil didoakan juga, sekarang gantian kita mendoakan anak-anak kita, adik-adik kita supaya mereka terus diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Hari ini kembali anak-anak sekolah minggu akan belajar firman-Mu Tuhan. Mereka akan mendengarkan cerita firman Allah. Mereka akan memuji-muji Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Tuhan, di dalam nama Yesus, apa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu kiranya tertanam di hati mereka. Pujian-pujian yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu melekat di hati mereka. Ini akan menjadikan mereka kuat di dalam Tuhan. Sejak dini mereka sudah dibawa ke rumah Tuhan. Sejak dini mereka sudah diajar oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan akan terus nyata dalam hidupmu. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan akan menjadi bagian hidupmu. Engkau diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Orang tua murid juga diberkati oleh Tuhan. Orang tua mereka kiranya Tuhan jadikan alat. Tuhan juga jadikan jembatan
untuk mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi. Guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang mengambil mereka dari tangan Tuhan. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Mereka tetap ada di dalam Tuhan. Tidak pernah keluar daripada Tuhan. Mereka hidup di dalam jalan kebenaran firman Allah. Ya Allah, persiapan guru-guru sekolah minggu dalam firman Allah. Dalam cerita yang akan mereka ajarkan, Tuhan memberkati mereka. Teruslah ya Tuhan, Kau pakai guru-guru sekolah minggu siapapun mereka ada di sana. Tuhan memberkati mereka. Kami dukung mereka. Kami dukung sekolah minggu di dalam nama Yesus. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Yesus Kristus memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami melepas mereka lewat ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Beribadah untuk adik-adik sekolah minggu. Silakan duduk Bapak Ibu. Kekuatan kita terbatas, kehebatan kita terbatas. Untuk itu siang hari ini kita mau datang kepada satu pribadi yang tidak terbatas dalam hidup kita. Yesus Kristus Tuhan namanya. Sebab kekuatan kita hanya ada di dalam Dia. Seperti Efesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Hanya Yesus kekuatan di hidup kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
keadaan kami, keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami tak akan goyah di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Asal Engkau bersama kami, kami tak akan gentar menghadapi apapun. Sebab Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami, ya Tuhan. Ajaiblah kuasa-Mu, ajaiblah kuasa-Mu dalam hidupku. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Asal kami percaya di dalam Yesus ada pengharapan. Yesus, Yesus, panggil nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup membebaskan setiap kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami, Tuhan. Tak akan goyah selamanya. Engkau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Waktu selanjutnya saya sanggup pada hamba-Nya. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Nanti dengan hormat Bapak Ketiong akan berdoa untuk firman Tuhan.
kasih buat Bapak Ibu, PL Singer, pemain musik, sidang jemaat sekaliannya. Kiranya Tuhan memberkati. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai satu tema yang menjadi dasar firman Tuhan di siang hari ini, yaitu menjadi kuat di dalam Tuhan. Menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita buka dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ada seorang yang mempunyai suatu pendapat bahwa orang yang paling kuat adalah seorang anak kecil ketika dia belajar berjalan. Nah, alasannya kenapa ketika dia jatuh, ketika dia belajar berjalan dan jatuh, dia nggak stop, nggak stay dan berpangku tangan, berputus asa. Sudahlah, nggak usah bangun lagi, duduk aja, jatuh ya udah terima nasib. Tetapi ketika anak kecil ini belajar berjalan, ketika dia jatuh dia bangun lagi. Dan itu berulang-ulang sampai anak ini tegak, kuat, berdiri. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali memang kita merasakan dalam kehidupan kita masalah berdatangan silih berganti. Bukan silih berganti, kadang datang 2, 3, yang lainnya belum selesai sudah datang lagi. Dan kita rasakan bahwasanya Tuhan kalau bisa skip dulu deh. Kalau bisa sama seperti antrian ya, dari nomor 1 kemudian nomor 2, nomor 3, satu-satu Tuhan. Satu masalah selesai, ya bolehlah lagi datang satu lagi. Enggak numpuk dalam satu hari, enggak numpuk. Yang satu belum selesai, datang lagi satu lagi. Satu ini belum selesai, numpuk lagi, datang lagi. Ya, kita berpikir kadang bagaimana Tuhan menyelesaikannya, enggak bisa dengan akal pemikiran kita. Enggak mampu dengan akal kita. Enggak mampu dengan mentalitas kita, enggak mampu. Ya, kalau anak kecil ini jatuh dia bangkit lagi. Ya, dengan kehidupan kita ketika kita jatuh, ya keinginan memang motivasi dalam diri kita katakan ayo semangat, tapi bagaimanakah kita bangun dari keterpurukan dalam kehidupan kita, bangun dalam kelemahan kita, bangun ketika kita jatuh. Kita membutuhkan kekuatan ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita terbatas. Kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Kita butuh campur tangan yang daripada Tuhan. Dengan akal kita nggak bisa. Dengan kemampuan kita nggak bisa. Kita butuh kemampuan yang daripada Tuhan. Dan kemampuan yang daripada Tuhan itu kita dapat ketika kita berdoa. Ketika kita sepakat dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Kekuatan itu akan mengalir dalam kehidupan kita, menggantikan segala duka cita kita, menggantikan segala kekhawatiran, kecemasan dalam kehidupan kita. Kekuatan itulah yang memelihara dan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Kembali kepada doa dan kembali kepada firman. Nah, bagaimanakah kita tetap kuat dalam Tuhan? Dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang sulit dalam kehidupan kita, bagaimana kita tetap kuat dalam Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan. Kita harus memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan. Lukas 19 ayat 8 di sana dikatakan,
Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Sakius ini adalah seorang yang tidak kekurangan satu apapun, baik keuangan, rumah, jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak memiliki Tuhan dalam hatinya. Kekayaannya tidak membuat hatinya tenang. Jabatannya tidak membuat hatinya itu tentram. Malah ketika Sakius mendapatkan semuanya itu, dia merasakan dirinya nggak ada apa-apa, kosong, hampa. Kekayaan, harta, kekuasaan itu nggak menjadi hal yang utama dalam kehidupannya. Apa yang dia sudah lakukan itu adalah hal yang sia-sia. Nggak bisa, karena ketika dia mendapatkan jabatan, ketika dia mendapatkan kekayaan, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu dia merindukan sesuatu hal yang lebih dalam kehidupannya, yang lebih dari itu semua. Dan itu ada di dalam Kristus Yesus. Ketika Yesus berkunjung ke kotanya, ke kota Yeriko, Sakius ini dia haus dan lapar akan Tuhan. Dia menginginkan Tuhan dalam kehidupannya, rindu akan Tuhan. Oleh karena itu dia naik ke pohon ara. Ya. Nah, bayangkan ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Sakius naik ke pohon ara untuk melihat siapakah Yesus. Tetapi di bawah ini banyak orang-orang yang berhimpitan dengan Kristus, mendengarkan perkataannya. Tetapi yang mengalami lawatan Tuhan, yang mengalami pengalaman yang hidup bersama-sama dengan Tuhan adalah Sakius. Karena ia mengharapkan, rindu akan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hatinya. Tuhan yang mengubahkan kehidupannya. Tuhanlah yang menjamah kehidupannya. Sehingga harta kekayaan itu tidak menjadi hal yang utama lagi dalam kehidupannya, tetapi Kristus yang menjadi hal yang utama dalam kehidupannya, jawaban dalam kehidupannya. Sehingga dia katakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Yang dulunya ketika dia mencari uang, dia pegang semua. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan, setelah dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya, berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dia nggak lagi menguatkan akan hal-hal materi. Enggak, karena hal-hal materi nggak menjamin kehidupannya. Dia tahu itu. Sehingga dia belajar untuk melepaskan. Dan dia mengikat dirinya kepada Kristus. Kehidupannya ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan makna, hidupnya penuh dengan pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu mengubah pemikirannya, mengubah paradigmanya, mengubah keputusan-keputusan yang dia ambil, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Diawali dari sebuah kerinduan yang dalam akan Tuhan. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita tetap memelihara kerinduan yang dalam akan Tuhan? Apakah kita menjalani kekristenan hanya sekedar rutinitas saja? Sampai di mana kerinduan kita kepada Tuhan? Kerinduan akan Tuhan itulah yang membawa kita mendapatkan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Kerinduan dengan Tuhan itulah yang membawa kita kepada satu dimensi di mana kita bisa rasakan Tuhan, hadiratnya, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kerinduan akan Tuhan yang mengubah kita berpikir tentang masalah-masalah kehidupan kita, sehingga walaupun di depan ya tembok tertutup, ngeblank sama sekali, tapi ketika kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, kita tahu siapakah Tuhan kita. Ada yang menjamin kehidupan kita karena kita tahu, kita kenal dan kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Nggak takut bahaya,
Karena apa? Karena gada dan tongkat Tuhan. Dia tahu, dia mengalami, dia merasakan Tuhan itu ada dalam hidupannya dan selalu ada dalam hidupannya. Dirasakan, merasakan dan mengalami Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apakah dalam keseharian kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Waktu kita mengajar, waktu kita berdagang, waktu kita bekerja, apakah kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Suatu pertanyaan. Apakah ada Tuhan yang lainnya? Apakah Tuhan tergantikan? Apakah kita rasakan Tuhan dalam kehidupan kita? Rasakan Tuhan. Miliki kerinduan yang dalam akan Tuhan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan, karena ia akan dipuaskan. Puas ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kepuasannya melebihi daripada harta kekayaan, lebih daripada kekuasaan. Karena kepuasan yang daripada Tuhan itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Alami Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Ya, berdoa di bawah kaki Tuhan. Berharap akan kasih setianya. Rindukan Tuhan, rindukan jamahannya. Ketika kita rindu akan Tuhan, apakah Tuhan itu membiarkan saja? Enggak, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Ketika kita merindukan Tuhan, Tuhan campur tangan. Malah di dalam kerinduan itu kuasa Tuhan nyata. Ya, seorang yang berpenyakitan, seorang ibu yang berpendarahan 12 tahun. Dia katakan, kalau aku jamak jubah Kristus saja aku akan sembuh. Jadi ada kerinduan yang mendalam ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Kerinduan itulah yang membuat kuasa Allah itu tertarik mengalir dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita. Sampai di mana kerinduan kita kepada Tuhan. Ketika engkau rindu kepada Tuhan dan kau naikkan pujian kepada Tuhan, disitulah ada hadirat Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduanmu, Tuhan tahu apa yang menjadi pengharapanmu, Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan-permasalahanmu dalam hidupanmu. Rindu akan Tuhan, berharap kepada Tuhan, berharap akan kasih setianya. Alami Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita seperti numpuk seperti itu, jangan tinggalkan kerinduan akan Tuhan. Biar kita kuatkan kembali kerinduan kita akan Tuhan. Kuatkan kembali kerinduan akan Tuhan. Ketika akal mentok ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan gak menemukan solusi dalam kehidupan kita, kerinduan akan Tuhan inilah yang menjadi solusi dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat tangan yang kekal itu akan menopang kehidupan kita sekaliannya. Miliki kerinduan akan Tuhan. Karena kerinduan akan Tuhan itu dimensi berbeda dengan dimensi akal pemikiran kita. Kerinduan akan Tuhan itu dimensinya adalah dimensi Allah yang membawa kita kepada hikmat Allah, membawa kita kepada jalan-jalannya Allah. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, miliki kerinduan akan Tuhan. Ayo berharap kepada Tuhan, rindukan akan Tuhan. Bapak yang rindu akan Bapak yang rindu akan Tuhan, menjamah kehidupan kita, memulihkan kita sekaliannya. Amin. Yang hanya dapat menolong kita adalah Tuhan, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang memang kita berpikir ada yang lainnya, mungkin keuangan kita, jabatan kita atau orang lain. Tetapi ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari Sakyus. Yesus satu-satunya yang dapat menjawab permasalahan, kerinduan, kehausan, kedahagaan, lapar akan rohaninya. Sakyus menemukan Kristus dalam kehidupannya dan tetap berjalan di dalam pengalaman, lapas pengalaman akan Tuhan. Miliki kerinduan akan Tuhan, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Miliki, ya terus dalam kehidupan kita. Harapkan Tuhan. Mungkin bapak ibu dapat bertanya, kalau di dalam pekerjaan bagaimana? Kalau bapak ibu rindu akan Tuhan dan membuka hatimu kepada Tuhan, ketika engkau berdoa dalam hati, Tuhan pun tahu dan engkau akan merasakan hadirat Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, tuntunan-tuntunan Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, pertanyaannya kembali, kerinduan akan Allah
Ya, orang yang rindu akan Tuhan, Tuhan pun akan menyatakan kuasa-Nya. Rindu akan Tuhan, Tuhan pun akan menyatakan perkataannya kepada kita sekalian. Kalau kita nggak rindu kepada Tuhan, Tuhan juga nggak ngomong, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan ngomong, kalau kita nggak rindu tuh kita nggak dengerin. Tapi kalau kita rindu akan Tuhan, hati kita dicondongkan untuk kepada Allah. Allah lebih suka, dan Allah itu akan berkata-kata kepada kita sekaliannya, rindu akan Tuhan. Ketika kita rindu akan Tuhan, kita akan mendapatkan Tuhan. Ketika kita rindu akan Tuhan, Tuhan akan puaskan kita. Baginya nggak ada mustahil, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Yang terpenting ketika dia dirindukan dan dia akan menjawab doa-doa kita sekaliannya. Dia berkuasa. Kembali kepada doa. Apakah kau rindu akan Tuhan? Berdoalah kepada Tuhan. Apakah kau merasakan kehidupan semakin sulit? Berdoa kepada Tuhan. Rindukan akan Tuhan, dan melalui itu semua, melalui doa, merindukan akan Allah, kita bisa lihat bahwa ada Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa melewati badai, kita bisa melewati mara bahaya, penderitaan, kesulitan dalam hidupan kita. Kerinduan akan Tuhan. Masalahnya adalah kerinduan kita akan Tuhan, bukannya Tuhannya. Tuhan pasti akan menjamah, Tuhan pasti akan membuka jalan. Rindu akan Tuhan. Bapak Ibu, buka hatimu, rindukan akan Tuhan. Rindukan akan jamahan Tuhan. Ada ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, baru masuk nyanyikan satu lagu aja penyembahan, langsung masuk ibu bapak ini ke saudara Tuhan. Nggak butuh 2 jam, nggak butuh. Ketika dia membuka hati dan rindu akan Tuhan, kita satu lagu dinyanyikan, dia sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Ada lawatan Tuhan. Saya pernah rasakan itu di Kompria sama-sama. Yuk kita, waktu kita memuji Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan sungguh luar biasa. Kenapa? Karena kita rindu akan Tuhan. Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong anak dan istriku, Tuhan tolong pekerjaanku. Kerinduan ini yang hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu, kerinduan Bapak Ibu sekaliannya hanya dijawab oleh Tuhan. Dapat hanya dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu rindukan akan Tuhan. Alami Tuhan. Di dalam hadiratnya Bapak Ibu bisa mengalami banyak hal. Tuhan banyak berbicara kepada Bapak Ibu ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, banyak hal. Ya, ketika engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan banyak akan berbicara kepada kita, kepada engkau. Dan pikiran kita akan sama seperti Kristus. Udah, ngapain bikin hal-hal yang duniawi. Kita memang boleh mencari uang dan sebagainya, tetapi kalau kita sudah ada batasannya, ya Tuhan ingin, ya kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Saya dalam satu pengalaman pernah ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa di hadapan Tuhan, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dalam hati, udahlah, berdoa aja, memuji nama Tuhan. Dalam hati saya katakan, nggak bisa. Habis doa mau jalan kunjungan ini. Tuhan, habis mau doa mau jalan, nggak usah. Nanti hari Minggu datang. Yang benar, doa aja dulu. Pujian, benar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari Minggu datang. Itu campur tangan Tuhan. Jadi memang kerinduan akan Tuhan ini luar biasa. Yang menjawab, mendewasakan, memberikan kepada kita kekuatan. Itu hal yang pertama. Kerinduan akan Allah membawa pengalaman pribadi akan Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi, serupa dengan Kristus. Nah, hal yang kedua, kuat di dalam kuasa Tuhan, ialah bersyukur senantiasa. Bersyukur ini memberikan kepada kita kekuatan. Bersyukur ini memberikan kepada kita dorongan. Bersyukur ini memberikan kepada kita tuh semangat untuk tetap bertahan. Karena di dalam ucapan syukur ini ada kuasa Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Secara emosi memang
dirasakan. Tetapi ketika kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, kita bisa rasakan kekuatan Tuhan. Sedikit demi sedikit itu memberikan kepada kita kemampuan untuk tetap bertahan, kuat dalam Tuhan. Mengucap syukur senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ke 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Seorang yang mengucap syukur itu menandakan dirinya bahwa ia dapat menikmati hidup. Enggak menjadi acuan bahwa kekayaan itu memberikan kepada seseorang itu kenikmatan hidup. Ada banyak orang yang kaya tapi nggak bisa menikmati hidup. Dengan bertambahnya harta, dengan bertambahnya kekayaan, malah bertambah juga kekhawatiran dalam kehidupannya, sehingga mengalami kesulitan dalam tidur. Di dalam kekayaan malah dia tidak bisa menikmati hidup. Tetapi bagi seorang yang mengucap syukur kepada Tuhan, dia dapat menikmati hidup. Berkat hari ini diberikan hari ini buat kita. Berterima kasih, Tuhan cukupi. Hari ini cukup, Tuhan terima kasih. Besok ada lagi. Iya, yang terpenting adalah hari ini, untuk hari ini cukup hari ini. Ya, jangan jangan mempersulit hidup dengan keinginan kita yang lebih. Tetapi kita menjalani kehidupan ini dengan apa yang ada. Hari ini kita bisa makan, hari ini kita bisa minum, bersyukur, nikmati hidup. Itu luar biasa. Apakah makanan minuman menjamin kenikmatan hidup seseorang? Enggak juga. Malah dengan makan yang seadanya, tapi kita bisa menikmati hidup di hadapan Tuhan. Ada kerukunan, ada ucapan syukur di hadapan Tuhan, pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat permasalahan kita dari sudut pandang yang lainnya. Ya, daripada kita menggerutu, cobalah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Daripada kita mengeluh, cobalah untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita bisa menikmati hidup. Orang yang mengucap syukur menandakan bahwa kita juga menerima berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu gak harus yang selalu besar. Dengan kekayaan, dengan harta kekuasaan, enggak. Hari ini kita bisa makan, bisa minum, bisa dapat pakai, bisa membayar ini, dan itu puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Bapak Ibu, coba dari hal yang sederhana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan rasakan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, hidup itu sederhana. Dan kita bisa menikmati dan menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau misalnya yang sederhana aja bisa, kenapa harus yang besar, harus yang luar biasa, harus yang yang berlimpah susu madu dan sebagainya. Kalau hal yang sederhana aja bisa, ya kan? Kenapa yang lainnya? Kita belajar untuk bersyukur menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin Tuhan kasihkan berkat yang besar, tapi kalau misalnya hati kita nggak merasa cukup, tetap aja ada keluh kesah, tetap aja ada kekhawatiran. Jadi orang yang mengucap syukur itu luar biasa. Menerima berkat Tuhan, menerima Tuhan dan berkatnya dalam kehidupan kita. Jadi kekayaan itu normatif, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, normatif. Yang terpenting adalah hati kita yang berterima kasih kepada Tuhan. Itu yang penting. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Ya, nggak dapat sesuai dengan budget, tapi hari ini bisa lewat, puji Tuhan. Nggak untung hari ini, puji Tuhan, tapi yang penting bisa makan, bisa minum, bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan merasakan bahwa oh Tuhan cukup buat saya. Amin. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau bapak ibu sulit untuk mengucap syukur, belajar untuk mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur itu ada campur tangan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Bapak ibu bisa mengalami. Kalau bapak ibu kurang bersyukur, coba bersyukur.
dan rasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ya, hari ini masih bisa ketemu istri, anak, ketemu suami, ketemu ibu gembala dan lain sebagainya. Itu luar biasa loh ibu bapak dikasih oleh Tuhan. Itu suatu ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan Tuhan senang gitu. Kenapa harus yang gede-gede? Ya, Tuhan bisa makan hari ini dengan sayur dan lauk. Tuhan terima kasih. Dan itu kalau kita sungguh-sungguh menaikkannya di hadapan Tuhan, luar biasa. Iya. Mumet dengan masalah, jangan ngapain mumet dengan masalah, mengucap syukur aja. Ambil sisi positifnya. Tuhan terima kasih hari ini masih bisa. Masih bisa jalan hari ini. Masih bisa ketutup hari ini. Ya, dikejar yang lainnya dan sebagainya itu menanti, tapi Tuhan pasti akan campur tangan. Yang terpenting thanksgiving God, berterima kasih kepada Tuhan. Itu yang gak bisa tergantikan. Itu suatu tanda kita berterima kasih dan beribadah kepada Tuhan, gak menolak pemberian Tuhan. Nah, itu hal yang kedua, ibu bapak yang dikasih Tuhan, mengucap syukur. Nah, hal yang ketiga, tinggal dalam kasih Kristus. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, tinggal dalam kasih Tuhan. Kita menjadi kuat karena kita tinggal dalam kasih Tuhan. Kita dikenyangkan oleh kasih Tuhan. Kalau kita tidak dikenyangkan oleh kasih Tuhan, kasih kita pun akan sesama akan hamba, akan dipertanyakan. Tetapi ketika kita tinggal dalam kasih Tuhan dan kasih Tuhan itu melekat dalam hati kita, kita bisa tinggal dalam kasih kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada rekan kerja kita, kepada atasan kita, dimanapun kita boleh berada. Tinggal dalam kasih Kristus. Kasihnya itu yang bekerja, ibu bapak yang dikasih Tuhan, yang memberikan kepada kita kemampuan. Ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, sesuatu itu bukannya suatu hal yang sulit, tapi kita dimampukan untuk mengasihi, kita dimampukan untuk bertahan. Ketika kita belajar untuk memperhatikan orang lain dan kita tidak terlalu fokus dengan masalah kita, malah di dalam kita saling berbagi, itulah kita bisa merasakan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kita menjadi lebih kuat ketika kita tinggal dalam kasih Kristus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita kuat karena kita memang bersama-sama tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada seorang pun yang kuat tanpa ada dukungan yang lainnya. Kita kuat karena ada yang lainnya yang mendukung dalam doa, dalam memberikan support, motivasi, memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Mari kita kuat dalam Tuhan, tinggal dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada memang suatu pertanyaan ketika kita mengalami masalah yang berat, besar. Apakah saya bisa membantu orang lain atau memperhatikan orang lain? Belum tentu ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang dibantu, orang yang membantu itu masalahnya lebih sedikit daripada orang yang dibantu. Kadang orang yang membantu masalah lebih berat, lebih besar daripada yang dibantu. Kenapa? Ya, ada pengalaman hal yang seperti itu. Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Membantu, memudikan orang lain. Padahal dia sendiri dia banyak masalah, banyak kekurangan. Tapi dia bisa, kenapa? Karena ada kasih Tuhan yang bekerja dalam hatinya. Ada beban, ada passion dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita tinggal dalam kasih Kristus, kita bisa rasakan kok campur tangan Tuhan. Yang gak terlalu fokus kepada masalah-masalah kehidupan kita. Jangan katakan masalahku lebih besar daripada masalah orang yang ada di sekeliling. Enggak. Ya, ada yang lain yang lebih besar daripada masalah kita. Ada. Ya, jangan katakan saya masalahnya berat, begini dan sebagainya. Nggak ada yang seperti saya. Jangan merasa seperti itu. Masih ada yang lainnya yang lebih besar, yang lebih berat, tetapi nggak seperti itu. Tetap on fire dalam Tuhan. Tetap dia tegak di hadapan Tuhan dan
percaya akan janji Tuhan. Banyak seperti itu. Jangan merasa diri kita seorang yang luar biasa dalam permasalahan kehidupan kita. Jangan. Banyak. Lihat di bawah kita. Lihat di bawah kita. Ya, beberapa tahun yang lalu itu pernah kami ini dapat jadi pameran. Kita kan kami pameran gitu ya. Ya, ada beberapa item yang kita beli ya dari yang lainnya seperti itu. Dan itu dikirim pakai Grab, dikirim. Tetapi karena memang rekan kami ini punya anak buah juga, punya rekan juga, ya melalui rekannya itu dia kirim ke rumah kami begitu ya di Puspa 1. Nah, rupanya yang kirim ini ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, seorang ibu, ya suaminya seorang ibu punya anak, ya dia pagi sampai dia siang sampai malam itu nge-Grab, seorang ibu nge-Grab. Jam 9, jam 8 itu masih nge-Grab ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Dan ngantar makanan itu sekitar jam 9, jam 10. Dan habis itu juga dia masih ngapain? Dia mesti jemput suaminya dengan anaknya. Besok pagi dia mesti ngambil kue lagi dan dia jualan lagi seperti itu. Itu ya ketika saya lihat seperti dengan istri, saya kata, wih, masih banyak orang yang lebih parah lagi, tapi mereka tetap semangat begitu. Seorang ibu nge-Grab dari siang sampai malam, jam 9, jam 10, itu belum pulang. Belum pulang, sampai rumah jam berapa? Rumahnya di Bekasi. Besok pagi mesti jalan lagi, ngambil kue terus jualan lagi. Sulit tapi dia menyerah. Enggak menyerah ibu bapak dikasih oleh Tuhan. Jangan merasa diri kita mempunyai masalah yang begitu besar gitu ya. Enggak. Yuk, kita belajar untuk melihat yang lainnya. Buka. Ada banyak orang yang bertahan, banyak orang yang bersemangat dan tidak gentar di dalam pergumulan kehidupannya. Ya, tinggal dalam kasih Tuhan, tinggal dalam kasih Tuhan. Berbagi dengan sesama membuat kita tidak fokus dengan masalah kita, namun ikut berpartisipasi dalam membantu dan menolong sesama. Ya, kita merasa lebih on fire ketika kita tinggal dalam kasihnya Tuhan. Sebagai penutup ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, dalam Mazmur 16 ayat ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, ini dia, aku tidak goyah. Kalau dibalik, aku tidak goyah. Kenapa? Karena Allah berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, aku tetap kuat, aku tetap memandang kepada Tuhan, aku tetap on fire. Karena apa? Karena ada Allah di kananku. Karena ada apa? Karena ada Allah besertaku. Karena ada apa? Karena ada Allah bersama-sama denganku yang tidak pernah membiarkan aku seorang diri. Amin ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kepada kita sekalian ini kuat. Ya. Memang seolah-olah sepertinya kita dibiarkan, tetapi Tuhan nggak pernah membiarkan. Ada bagiannya yang Ia akan lakukan kepada kita sekaliannya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di ibadah pagi saya pernah mengatakan bahwasannya kata-kata kasih setia Tuhan itu adalah suatu dogma bagi bangsa Israel yang harus ditelan mati, yang harus diyakini dan wajib bagi mereka sekaliannya. Nah, demikian juga bagi kita sebagai seorang yang percaya, kasih setia Tuhan itu adalah hal yang wajib dan harus kita terima. Telan dalam kehidupan kita harus terima, kita harus makannya. Dan kita gak boleh ragukan akan kasih setia Tuhan. Kalau Israel ada karena kasih setia Tuhan, demikian juga kita. Sebagai umat pilihannya, umat tebusannya, kita ada karena kasih setia Tuhan. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan, siapa lagi kita? Karena setianya lah kita boleh ada sekarang ini. Karena setianya lah kita boleh kuat kepada hari ini.
Karena setianya lah kita bisa mengangkat tangan dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun di dalam badai, walaupun di dalam keadaan yang terasa sulit dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan
sayang Tuhanlah sumber kekuatan kami. Terima kasih buat kasih-Mu Allah. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan setiap hari datang dalam hidup kami. Ajar kami terus bersyukur kepadamu. Berikan kepada kami hati yang senantiasa merindukan Engkau. Kasih setia Tuhan akan kami alami bersama-sama. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan seterusnya. Setiap langkah kami ada penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Karena kami bergantung penuh kepada Engkau. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, penyertaan, pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup ini. Dalam ibadah kedua ini juga Tuhan, kami menyelipkan nama yang senantiasa kami bawa dalam doa. Saudara kami, saudara Akwet Tuhan. Dalam nama Yesus. Kepalanya dijamah, disembuhkan, dipulihkan oleh Allah. Terjadilah seperti firman-Mu Allah. Yang mengatakan oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang bangkit dari antara orang mati, yang hidup. Nama ini, kuasa kebangkitan ini akan memulihkan saudara Akwet dengan sempurna. Bahkan Tuhan, kami sudah tadi mendoakan hamba-Mu Ibu Yani. Saraf kejepit dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semua ini terjadi. Karena kami akan melihat kuasa kemuliaan Allah. Terima kasih buat semuanya ini karena Engkau sedang mengangkat iman kami. Terima kasih buat semua ini karena kami akan melihat kemujizat Allah. Ada pergumulan, ada kuasa Allah. Ada pergumulan, ada kemenangan. Ada pergumulan, ada mujizat Allah. Ada kepergumulan, ada berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang lain yang sakit saat ini, kami juga berdoa dalam nama Yesus. Pemulihan daripada Allah kiranya terjadi. Kiranya Allah, doa-doa yang mereka naikkan kepadamu dalam nama Yesus. Di dalamnya ada kuasa kesembuhan. Dalamnya ada kuasa kemenangan. Sehingga Tuhan, doa kami, doa yang memuliakan Allah. Karena Tuhan berkenan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Gereja kami kecil, tapi kuasa Allah besar. Gereja ini kecil, tapi Allah kami besar. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan gereja ini. Karena gereja ini dibangun oleh kuasa Tuhan. Didirikan oleh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sampai saat ini kami keluarga GSJ Pajar Baru diizinkan oleh Tuhan mengalami terobosan-terobosan ini semua oleh karena anugerah Allah. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih buat WL Singer, pemain musik multimedia dan asyir Tuhan. Semua Tuhan sudah berkati kami dan jemaat Tuhan sebentar lagi akan pulang meninggalkan ruangan ini. Dan juga kami ingat saudara-saudara kami yang masih ada di luar kota, kiranya percepat langkah mereka untuk mereka sampai di Jakarta dengan selamat. Dan minggu depan kami akan kembali beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang senantiasa dikasih, disertai, diberkati, dipelihara oleh Allah. Sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara datang ke rumah Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang suci, hati yang rindu kepada Allah. Sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa yang melimpah-limpah turun atas hidupmu. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menjadi bagianmu. Dan Roh Kudus akan terus membawa engkau melihat kuasa kemuliaan Allah, melihat janji-janji Allah digenapi dalam hidupmu, bahkan melihat mujizat Allah yang menolong engkau, membuat imanmu semakin kuat. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya hidupmu memuliakan Allah kau, oleh karena Allah memberkati engkau. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu semua karena anugerah.
bukan karena kekuatan